Hai, Mas Rio. Mas Teguh, apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Akhir tahun ini kita. Akhir tahun. Luar Udah biasa. sampai akhir tahun. Udah episode 3. Ya, Romboloninya. ya, dan kerasa nggak bahwa selama setahun ini itu kayaknya hidup pahit dan manis nih, Mas. Ya, itu kenapa makanya episode ini kita kasih nama Bittersweet. Bittersweet. Bittersweet 2025. Artinya apa sih bittersweet? Bittersweet ini, kenapa ini ada kopi, kenapa ini ada kromboloni? Oh, iya nih, saya nggak lengkap kalau nggak ada kopi nih. Pesan kopi. Pesan kopi. Iya, nanti saya pesan kopi kan. Oke, Iya. lanjut. Bittersweet itu kayak refleksi kehidupan kita di 2025. Refleksi manusia itu selalu punya dua sisi. Bittersweet. Bittersweet. Dua sisi, Dua sisi. satu koin. Satu koin. Jadi pahit manis. Pahit manis. Contohnya. Tumbler. Oh, Tumblr yang kemarin sempat ribut tuh. Tumbler. Tumbler itu kan di satu sisi. Iya, terima kasih. Jadi enak juga berarti kita nongkrong di M-Block ya. Iya. Ini manis pahit juga nih kayaknya. M-Block ini tempat kita nyari bittersweet juga. Oke. Jadi Tumblr gimana Tumblr? Tumbler. Nah, Tumbler ini kan di satu sisi sweet karena ramah lingkungan. Culture baru. Bitternya ternyata harga tumbler ini kadang-kadang ada yang bikin nyesek. Dan tumbler ini bukan lagi jadi lifestyle, bukan lagi menggunakan pendekatan fungsi, tapi tumbler ini jadi pendekatan jadi pendekatan gaya. Emosional. Ajangnya emosional. Saya harus punya tumbler yang bagus. Nah itu kan satu hal menunjukkan dua sisi. Bittersweet. Contoh lagi sepatu culture. Oh ya. Sepatu culture itu kan di satu sisi orang sweetnya adalah orang mulai sadar akan gaya hidup sehat. Sweetnya. Bitternya sepatu itu nggak habis-habis dari masa ke masa gaya modelnya. Orang menjadi tidak lagi fokus pada fungsinya, tapi fokus pada modelnya. Oke, jadi apakah memang, iya saya kepikir ya, kalau Tumblr itu sekarang kan orang gaya hidup sehat, bahkan saya pernah baca riset, 3 dari 5 perempuan itu bawa Tumblr loh. Karena gayanya sekarang adalah style ramah lingkungan. Jadi ini kan kita selalu bittersweet ini selalu melihat manusia ini. Sebenarnya bittersweet itu bukan pada objek bendanya, tapi pada manusianya, pada kitanya. Bittersweet ini kan selalu pada manusia yang tidak pernah berhenti puas pada satu hal. Misalnya kalau dulu kita bicara soal era 4.0, 5.0, orang bangga sekali dengan gawai. Senang terhubung, ada masanya orang itu menjadi hype sekali gitu ketika terhubung secara digital gitu ya. Ketika terhubung di medsos. Tetapi pada akhirnya manusia juga menyadari kebutuhannya bahwa manusia itu harus terhubung dalam dunia nyata juga. Misalnya pedal. Sekarang kan lagi lagi asik pada istilah terpadel-padel. Benar loh. Sekarang ada istilah terpadel-padel. Pedal itu sekarang orang ada istilahnya namanya reclub. Apa? Reclub itu orang main dengan orang dari tempat lain yang tidak dikenal. Itu namanya reclub. R-nya itu R-E? Oh, reclub. Oke. Ada istilah juga padel itu misalnya mabar main bareng. Biasanya anak-anak itu tuh online yang game itu. Sekarang orang kembali rindu bertemu di ruang nyata. Artinya apa? Dengan adanya fenomena mabar, dengan adanya fenomena reclub, bahwa manusia itu selalu merasakan bittersweet pada satu hal yang salah. Tunggu Mas.
Ini saya mesti mencerna pelan-pelan ini. Karena Oke. apa? Nah, Manusia itu punya kepentingan untuk me time, oke. punya kepentingan untuk bersama-sama. Oke. Kalau kita lari tadi awal ini ya, bittersweet, ada yang pahit dan manis ya. Tadi kita dari tumbler, Iya, kemudian sepatu culture, iya, terus kemudian tadi apa? Pedal, iya. terus lari ke me time. Itu gimana hubungannya dengan bittersweet? Hubungannya dengan bittersweet adalah manusia itu selalu tidak pernah menggunakan standar yang sama untuk hal yang sama. Itulah namanya pop culture. Pop culture itu standarnya selalu berubah. Makanya pop culture itu tidak pernah berhenti pada satu hal. Mungkin tahun ini sepatu culture itu jadi tren. Main padel bareng itu, terpadel-padel itu jadi tren. Kalau Mas TSP ingat dulu budaya culture-nya itu main badminton atau main sepak bola, Belakangan main futsal. main futsal dan main pedal. Artinya orang itu selalu punya dua sisi yang saling komplementer. Yang satu perlu me time dengan dunia digital, tetapi di satu sisi perlu juga dunia nyata. Me time ini sorry mas, me time itu maksudnya saya menyendiri sebagai individu. Betul, menyendiri sebagai individu dari dunia nyata. Makanya kadang-kadang itu orang suka bilang, pose paling PW itu kalau me time sambil main medsos. Tetapi kadang-kadang standar yang sama, kalau orang kebanyakan main medsos, katanya pingin detox dari medsos. Jadi kontradiksi. Kontradiktif. Manusia itu kenapa episode ini mengangkat judul bittersweet? Karena manusia itu selalu menggunakan standar ganda. Hari ini mencintai, besok benci. Itu Kira-kira ekstrimnya begitu. natural atau enggak sih? Natural. Naturalnya manusia memang selalu begitu. Nature-nya manusia begitu. Nature-nya manusia begitu. Hanya satu yang nggak pernah berubah. Apa tuh? Manisnya kromboloni. Nah, kromboloni ada bittersweet enggak? Kromboloni ada bittersweet-nya. Apa? Kalau Kebanyakan. kopi. Oh, Kromboloni ini juga bentuk budaya pop. Mungkin tahun ini orang suka. Tahun depan apakah orang masih suka? Atau jangan-jangan orang menjadikan ini alternatif? Hah? Atau jangan-jangan kromboloni ini hanya sebagai bentuk komplementer? Sama seperti tenis. Tenis itu dulu menarik. Tapi sekarang nggak begitu tertarik lagi. Tapi jangan-jangan 2-3 tahun lagi kembali menarik. Jadi itu kayak siklus ya. Kalau kita misalnya balik tadi ke awal ke tumbler, Ya. sepatu culture. Sebenarnya itu bisa tumbler itu sebenarnya kan kayak mengganti botol minuman yang biasa kan. Iya. Kemudian tiba-tiba menjadi hype, Iya. begitu kan? Iya. Sepatu culture juga sebenarnya bisa sepatu yang Biasa. ini biasa gitu kan? Iya. Tapi suatu saat orang nggak membutuhkan itu lagi. Tapi suatu saat akan kembali membutuhkan itu lagi. Itu sifat manusia memang begitu ya. Back kembali ke belakang gitu ya. Manusia itu selalu tidak pernah mempunyai standar yang sama dari masa ke masa. Itu karena Potongan rambut misalnya. Ah, Misalnya kalau dulu potongan rambut cepak gitu. Jadi tren beberapa tahun lalu. Nanti jangan-jangan beberapa tahun ke Balik depan lagi. jadi tren. Potongan rambut pendek untuk perempuan gitu. Atau potongan rambut wavy gitu untuk perempuan. Jangan-jangan nanti beberapa tahun lagi jadi tren juga. Beberapa tahun depan nggak jadi tren. 20 tahun lagi jadi tren lagi. oh. Makanya kalau kita lihat suka ada gaya back to 90s. Nah, jadi manusia itu nggak pernah punya standar yang sama. Yang tadinya tujuan baik, bisa dipandang kemudian tidak baik. Nah, gimana kita menyikapinya? Atau itu memang sesuatu yang ya udah jalanin aja? Ya memang itulah manusia, pop culture. Pop culture itu memandang manusia hidup dari masa ke masa, minat manusia dari masa ke masa.
semua selalu akan berubah. Contoh, persepsi itu pasti berubah, nggak mungkin nggak berubah. Saya kasih contoh, persepsi yang berubah itu. Persepsi yang berubah itu misalnya orang kemudian membuat funding pinjaman online. Oh, dari pindar. Benar. Ya, benar. Atau jangan-jangan jodoh online gitu, mencari Dating apps. Dating apps itu kan sebetulnya baik atau nggak baik? Bisa dipandang baik, bisa dipandang nggak baik kan? Sebenarnya kan menolong atau kemudian bisa dipandang menghancurkan juga. Iya, menolong atau bisa dipandang positif atau bisa dipandang negatif juga. Banyak orang nipu di dating apps juga. Tapi banyak orang dapat pasangan di dating apps juga. Begitu juga pindar gitu ya. Betul. Ada yang ketolong tapi banyak juga yang akhirnya Iya, penyalahgunaan. padahal kan asalnya pinjol dan pindar itu kan sebetulnya niatnya baik, memudahkan dari masyarakat kembali menjadi masyarakat untuk masyarakat, peer to peer, yang unbankable ya. Selalu filosofinya sama kayak Kromboloni. Ada orang yang pada satu masanya Kromboloni hit sekali, orang merasa manis dan lain sebagainya. Buat saya Kromboloni akan tetap manis. Yes. Hanya Kromboloni & Co. Tapi mungkin buat Mas TSP atau buat yang lain, Kromboloni suatu saat nggak hits lagi. Mungkin balik lagi ke kue bolu. Itu natural, bukan persoalan benar salah, tapi yang pasti kita juga tahu nih kapan misalnya dia jangan terlalu manis gitu ya, karena bisa naikin gula ya. Betul. Karena itu ya. Betul. Persepsi tadi bisa berubah seiring ruang dan waktu. Bisa berubah seiring ruang dan waktu. Barang yang sama, tadi saya katakan manusia itu nggak pernah punya standar yang sama. Padahal barangnya sama. Saya punya satu contoh, ya. Jadi suatu ketika ada tech franchise. Waktu saya duduk di perempatan, nama tempatnya adalah Sangxiajiu Street. Daerah mana? Di daerah Guangzhou, di Cina. Di bulan September Oktober yang menjelang musim dingin yang romantis itulah. Iya. Nah, suatu ketika tech franchise yang sama itu buka di Indonesia, di mall, rasanya beda. Padahal barangnya sama, persepsinya beda. Tidak ada niat untuk ngantri, malas ngantri. Padahal tadinya itu semangat banget ngantri. Ketika dia buka di Indonesia, saya lalu jadi mikir, ngapain sih ngantri begini sampai panjang-panjang gitu. Jadi, dan budaya pop itu selalu berubah. Apa yang merubah? Yang merubah persepsi manusia sendiri. Mas, ini kita tadi awal nyebut soal bittersweet gitu ya, bahwa selalu ada manis dan pahit dari sebuah teknologi, budaya, lifestyle gitu ya. Saya jadi teringat soal teknologi digital nih, kayak HP misalnya kayak gitu ya. Kan mestinya mendekatkan. Tapi kadang-kadang juga malah membuat jauh ya. Jadi kadang-kadang betul, kalau saya kebetulan naik kereta ya. Naik kereta, orang tuh ngobrol satu gerbong. Sekarang asik dengan masing-masing. Satu persepsi, tapi persepsi lain bisa bilang kalau yang pacaran long distance teknologi itu memudahkan. Walaupun bisa memicu hal-hal yang kurang baik juga atau hal-hal yang kurang sehat. Misalnya dengan video call orang lalu bisa jadi sleep call. Lalu kemudian tetapi ya ada hal-hal yang baik juga. Misalnya sekarang semuanya jadi serba mudah dengan teknologi. Misalnya orang yang lalu mengawasi anaknya dari jauh bisa video call, orang tetap bisa memberikan kasih sayang. Tetapi itu hanya sementara. Karena sebagian manusia lagi, sebagian kebutuhan manusia, dia akan menginginkan hal yang konkret, hal yang nyata. Contoh yang tadi,
Orang bisa main Instagram, main LinkedIn dan lain-lain, tapi kan pingin juga mabar kan, pingin Ya. juga reclub, main pedal, kan tetap kepingin. Bahkan orang kan tadinya merasa nyaman kalau dia ngobrol dengan peer-nya, itu fenomena sosial. Tetapi dengan reclub dan mabar ini, orang justru punya satu keinginan untuk bertemu strangers. Atau misalnya begini, banyak ya di internet itu satu program yuk jalan dan lain-lain adalah sekelompok orang yang tidak saling mengenal dengan hobi yang sama menjalankan aktivitas bersama. Contohnya jalan-jalan orang asing begitu. Mas, Ya. kalau tadi ya, kalau saya lihat kalau di teknologi ya di digital, di Bittersweet-nya, ini persepsi saya nih. Ya. Ibu sama anak bisa anytime telepon, gitu ya. Ya. Tapi seringkali saya juga lihat di satu restoran, bapaknya megang HP, ibunya megang HP, anaknya asik sendiri gitu. Artinya itu mungkin ya Bittersweet-nya ya. Betul. Seharusnya mendekatkan, ketika jauh, ketika dekat malah menjauhkan. Betul. Memang inilah Bittersweet-nya. Kita membutuhkan kromboloni nggak? Betul. Membutuhkan kromboloni. Tetapi kita butuh penyeimbang kan? Butuh kopi. Kita butuh teknologi nggak? Butuh. Tuh. Tetapi kita juga butuh sarana nyata. Lapangan pedal, main pedal bareng, dan lain sebagainya. Jadi, hal yang terbaik untuk kita semua adalah menyadari bahwa hidup itu memang bittersweet. Nah, kalau menghadapinya gimana pahit manisnya ini? Menikmati. Seperti selalu merindukan manisnya kromboloni. Ya, tapi ditemani kopi. Ditemani kopi. Ya. Nah, kalau pedal itu bittersweet-nya gimana? Pedal bittersweet-nya banyak. Ya contohnya sekarang pedal itu kritik sosialnya kan lapangan pedal itu jadi lapangan fashion show. Orang pakai baju bagus, pakai sepatu bagus. Itu kritik sosialnya. Pedal itu bukan olahraga, jadi tempat fashion show. Tujuannya bukan olahraga jadi. Iya. Terus kemudian secara sosial mulai dilabelin olahraga mahal dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya bagi saya menariknya pedal itu melahirkan budaya baru. Bukan melahirkan, membangkitkan kembali. Pedal itu membangkitkan kembali, menghidupkan kembali jiwa sosial masyarakat. Bahasa formalnya menghidupkan kembali jiwa paguyuban masyarakat. Oh, kalau di Jerman apa dulu? Gesellschaft ya? Gemeinschaft, Gesellschaft. Iya. Jadi orang memang kepingin ketemu orang ke situ. Sama kayak kita ke M Block ini. Kita ke M Block ini memang kita kepingin bersosialisasi. Ya, jadi bittersweet-nya padel itu adalah dari tujuannya olahraga, akhirnya malah melenceng sering jadi fashion show ya. Bittersweet yang disebut bittersweet itu nggak bisa disebut bitter murni, nggak bisa disebut sweet murni. Disebut ya kayak padel. Padel itu disebut bukan olahraga, buktinya dia membangkitkan minat olahraga baru. Iya. Disebut olahraga, buktinya ada kritik sosial, padel itu jadi lapangan fashion show. Iya. Apakah, sorry Mas, itu bukannya akan selalu seperti itu ya? Saya ingat gini, waktu orang main zaman ramenya goes. Iya. Saya punya kenalan, memang tiap hari pakai sepeda. Iya. Ya gitu kan. Karena untuk menekan biaya gitu kan. Iya. Tapi kemudian muncul lifestyle, orang pakai sepeda, Iya. which is good gitu. Tapi kemudian berlomba untuk Selalu begitu. berlomba untuk lebih banyak kepada aksesorisnya gitu. Betul. Manusia itu selalu nggak pernah puas pada satu hal. Sisi baiknya artinya manusia berevolusi. Berinovasi. Berevolusi. Sisi baiknya. Sisi tidak baiknya, hidup ini akan selalu bittersweet. Kayak kromboloni. Disebut, apakah kromboloni akan selalu sweet? Ya akan sangat tergantung. Apakah kromboloni selalu bitter? Belum tentu juga. Kalau di antara bittersweet, ada tengah-tengah nggak? Life. Hidup. Gitu.
bittersweet itu adalah satu paket kehidupan yang harus kita terima dengan syukur. Setiap manusia itu dianugerahi bittersweet-nya sendiri-sendiri. Wah, ini udah dalam nih. Dalam nih. Setiap manusia dianugerahi bittersweet-nya sendiri-sendiri. Manusia terlahir dengan paketnya sendiri-sendiri. Termasuk tahun ini, itu sudah paket kita masing-masing. Dengan segala cinta, bahagia, rezeki, patah hati, tawa, tangis, sedih. Itu sudah sebuah paket. Jadi kalau begitu, Dan bittersweet itu kadang-kadang secara spiritual manusia tidak akan bisa menebak secara pasti. berarti memang itu hakikat tahun depan pun mungkin ya akan sama ya. Jadi, tiap orang akan menghadapi bittersweet-nya masing-masing ya. Pasti. Dan bagaimana kita bersyukur dan bahagia dengan bittersweet-nya itu. Kalau sekarang saya tanya pada Mas TSP, 2026 bittersweet-nya kira-kira apa? Nggak ada yang tahu. Mungkin orang bisa mengira-ngira, tapi nggak tahu pasti. Kenapa? Kalau tahu nanti nggak ada bitternya dong, sweet semua. Iya, benar. Iya kan? Betul. Betul. Tahun 2000 yang bisa kita lakukan adalah bersyukur di penghujung tahun 2025 ini dengan menikmati segala bittersweet yang ada. Dan kita akan lewatin nih 2025. Menghadapi 2026. Betul. Kita nggak tahu bitternya apa, sweetnya apa, tapi pasti akan terjadi. Nah, kita harus menghadapinya sebagai realita hidup dan bersyukur, accept ya, Betul. menerima gitu. Karena kan bittersweet itu seperti kromboloni. Jadi tadi saya lihat kebrokan ini. Iya, dalam 1 tahun, apa yang kita rasakan, perasaan kita terhadap kromboloni, itu akan sangat bittersweet sekali. Di tahun 2024 mungkin berbeda dengan tahun 2025. 2025 mungkin berbeda dengan 2026. Itu yang membuat kromboloni istimewa dengan bittersweet-nya. Sama seperti hidup kita yang selalu menarik dengan bittersweet-nya. Maka yang harus kita lakukan adalah optimis memandang 2026. Optimis Memandang 2026 dengan bittersweet-nya. dengan bittersweetnya, dengan apa yang Karena di balik bitter itu ada opportunity untuk menjadi sweet. seperti yang gitu. Betul, karena kan tidak ada kemajuan kalau tidak ada krisis. Nah, Tidak ada vaksin anti COVID kalau nggak pernah ada COVID kan. betul. Jadi bitter itu adalah sarana untuk menjadi sweet. Seperti tadi, manusia berevolusi. Meskipun kadang-kadang manusia itu punya sisi sentimental, kembali pada masa lampau. Contohnya, walaupun sudah ada game yang canggih, sekarang anak-anak kembali pada Tamagotchi lagi kan. Tamagotchi itu adalah Itu tahun 97-98. Tamagotchi itu waktu saya masih kecil. Sebelum ada game yang canggih, tapi sekarang di toko mainan anak-anak kembali main Tamagotchi. Itu memang sisi romantisme ya. Sisi romantisme. Manusia itu akan punya sisi logik dan sisi nostalgia bersamaan. Sehingga membuat bittersweet itu. Ini menarik Mas dan filosofis banget. Jadi setiap orang sisi logik, sisi romantik. Dan akan selalu menghadapi bittersweet masing-masing. Iya. Kita harus optimis. Kita harus berdoa kuat menghadapi kapan mungkin satu saat lagi pahit gitu ya. Iya. Dan tetap bersyukur. Dan ketika manis, nggak lupa diri karena nanti yang pahitnya mungkin akan datang gitu ya. Betul. Seperti saat kita menikmati kromboloni. Nah, Kromboloni ini sebagian sisi manis. Sebagian sisi mungkin hambar. Bagi saya, barangkali ketika saya menikmati sisi manisnya, itulah saat saya menikmati kromboloni. Saat saya merasakan kromboloni. Tapi ketika saya menikmati sisi hambar, saya bersyukur bahwa saya pernah merasakan manisnya kromboloni. Setidak-tidaknya. jadi gigitan pertama itu mungkin di bagian yang pahit ya. Yang hambar. Yang Iya. hambar. Iya. Nah, Jadi tapi yakinlah di sebelah sana ada manis gitu ya. pasti
selalu ada selalu ada pelangi di akhir badai kan. Nah, badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Tapi ya, walaupun di penghujung 2025 ini banyak bencana dan lain sebagainya, tapi yakinlah 2026 akan lebih baik. Karena Amin. memang hidup selalu bittersweet. Amin, amin. Semoga seperti itu. Seperti kita selalu merindukan manisnya kromboloni, meskipun kromboloni punya sisi yang tawar. Ya, Ya. ya, ini dalam banget nih buat saya. Pribadi. Buat saya, topik bittersweet ini terpikir dari refleksi atas kromboloni, dua sisi kromboloni. Di satu sisi dia memiliki rasa yang begitu manis, tetapi di sisi lain dia sangat tawar. Itulah kehidupan kita di tahun 2026, semangat menyambut 2026 dengan segala bittersweet-nya. Mas, ini udah malam ini. Ya. Tapi saya selalu pengen negar. Ini kan kita menghadapi 2026. Seperti kromboloni, ada yang hambar, ada yang manis. Manis. Kita yakin. Kita nggak tahu ngegigit yang sebelah mana dulu nih ibaratnya ya. Iya. Tapi kita harus terima. Nah, dan optimis. Iya. Ada bagian yang manis. Iya. Nah, apa nih yang take away buat saya nih? Kesan untuk menghadapi 2026 nih, selain optimisme nih. Menikmati apa yang tidak diharapkan. Menikmati apa yang tidak diharapkan. Itu yang dikatakan resilience. Resilience itu penting, menikmati apa yang tidak diharapkan. Kalau menikmati apa yang diharapkan, ya tentu itu namanya bukan bittersweet, namanya sweet. Ya, betul. Tetapi betul, dalam betul. hidup ini kan bittersweet. Kita harus siap ya. Kita harus siap. Oh, yang manis yang enak ya. Betul. Udah nggak usah diomongin gitu ya. Maka sebelum menikmati manis dan tawarnya kromboloni di 2026, Kita nikmati dulu nih. kromboloni di tahun 2025. Mas, Iya. kita bakal masukin 2026, saya mau nikmati dulu nih kromboloni. Oke, karena saya udah menggigit yang manis, takut dengan kehambaran kromboloni di 2026, saya mau menikmati M-Block dulu ya Mas ya. Oke. Baik, selamat tahun baru dan selamat hari Natal. Siap. Thank you. Selama 40 tahun, majalah SWA menjadi saksi perjalanan bisnis di Indonesia. SWA hadir menyaksikan lahirnya para pengusaha baru, perjuangan para pemimpin perusahaan, hingga perjalanan para profesional terbaik. Setiap kisah sukses yang SWA sajikan adalah refleksi dan inspirasi untuk pertumbuhan bisnis yang lebih kokoh, inovatif, dan berkelanjutan. Majalah SWA terbit perdana pada 10 April tahun 1985, yang merupakan hasil kerjasama antara Yayasan Sembada Swakarya dengan PT Gravity Pers. Majalah SWA awalnya bernama SWA Sembada, bertujuan mendukung kemandirian nasional dengan mendukung tumbuhnya perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Pada tahun 1995, SWA mendirikan Spot, anak usaha yang menyediakan jasa layanan komunikasi corporate. Layanan yang disediakan antara lain membantu penerbitan corporate in-house journal, anniversary books, corporate brochure, annual reports, dan corporate peripherals. Pada tahun 2000, Spot merambah bisnis pelatihan Inggria dan penerbitan buku, yang merupakan cikal bakal dari SWA Publishing. Pada tahun 1998, SWA mendirikan SWA Network. SWA Network adalah anak usaha yang menyediakan layanan corporate event, dan belakangan fokus menyelenggarakan event-event majalah SWA. Pada tahun 2001, SWA mendirikan Business Digest, yang merupakan unit bisnis yang bergerak di bidang survei bisnis. Business Digest melakukan berbagai survei untuk memenuhi kebutuhan dunia bisnis, juga membantu mereka menghasilkan solusi bisnis terbaik. Saat ini Business Digest juga banyak melakukan omnibus survey untuk menghasilkan best practices dan indikator di bidang marketing, manajemen, dan komunikasi korporat. Di tahun 2003, SWA
Swasembada melakukan rebranding dengan mengganti logo dan menghilangkan kata sembada pada namanya, serta menambahkan tagline di mana bisnis bergerak yang mencerminkan positioning sebagai media yang hadir bersama denyut dan aktivitas bisnis di Indonesia. Sebagai media yang bertekad memberikan solusi dalam pengelolaan bisnis, memasuki milenium 2000, SWA banyak melakukan survei, assessment, dan pemeringkatan untuk memvalidasi pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dan tentunya agar mendapatkan best practices yang bisa dijadikan benchmark dan sumber inspirasi kalangan bisnis. Beberapa topik survei dan asesmen tahunan yang diselenggarakan oleh SWA dan telah berlangsung lebih dari 10 tahun adalah Indonesia Most Trusted Company, bekerjasama dengan Indonesia Institute for Corporate Governance, Indonesia Best Print Award, bekerjasama dengan Mars Digital, Indonesia HR Excellence, bekerjasama dengan LMFEB UI, SWA 100, bekerjasama dengan Sun Value Management, Indonesia Original Brand, dan Indonesia Green Sustainable Company. Selain diangkat sebagai sajian utama, hasil riset dan asesmen tersebut juga diangkat ke dalam conference and awarding, yang tentunya dikelola unit bisnis SWA, yaitu SWA Network. Pada tahun 2004, SWA menerbitkan majalah yang fokus membahas marketing dan komunikasi, yaitu majalah Mix Markom. Dalam perjalanannya, Mix Markom menyelenggarakan berbagai rekognisi dan anugerah untuk mensupport para profesional komunikasi dan marketing Indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan program-program bermutu yang tentunya bisa dijadikan sebagai best practices di Indonesia, seperti Public Relation of the Year, Brand Communication Excellence, Markom and Corkom Dream Team, Product of the Year, dan Corporate Sustainability Initiative. Pada tahun 2005, SWA mengembangkan portal berita bisnis swa.co.id dan juga meluncurkan portal berita mix.co.id di tahun 2011 sebagai channel extension majalah Mix Markom. Seiring dengan perkembangan media sosial, kanal majalah SWA dan majalah Mix Markom pun diperluas dengan menghadirkan @swamediainc dan @majalah_mixmarkom di platform Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan LinkedIn. Pada tahun 2006, SWA melahirkan divisi penerbitan buku SWA Publishing yang mencetak buku-buku bermutu di bidang bisnis. Buku terbitan perdananya adalah Best CEO. Pada tahun 2010, pengelolaan SWA tidak lagi di bawah Yayasan Sembada Swakarya, tetapi di bawah PT SWA Media Bisnis. Pada tahun 2024, SWA meluncurkan podcast Biskom yang bekerja sama dengan LSPR Institute of Communication and Business serta podcast dari redaksi SWA. Podcast tersebut juga merupakan kanal ekstensi dari konten-konten di majalah maupun portal swa.co.id dan mix.co.id. Di tengah tantangan perkembangan teknologi digital yang mendisrupsi industri media, atas perkenan Tuhan Yang Maha Kuasa, SWA Media Group masih bisa hadir mendukung dunia bisnis Indonesia. Terima kasih yang tulus kami ucapkan kepada para partner yang telah berkenan mendukung kami hingga saat ini. Di tengah tantangan disrupsi digital, dukungan para partner menjadi sangat berarti bagi kami. Semoga kita bisa berjuang bersama menghadapi tantangan perubahan zaman di masa mendatang. Kami yakin kebersamaan dan semangat kolaborasi adalah kunci untuk menciptakan jejak perubahan yang lebih besar dan bermakna. Dengan tangan yang saling menggenggam, kita tidak hanya membangun hari ini, tetapi juga menapaki masa depan yang lebih gemilang serta penuh makna bagi dunia usaha dan masyarakat luas.